Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Desember 2023. Hari Sabtu, Pekan Biasa 34. Disusun dan dibawakan oleh Frater Frankie Kean, SP. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Sahabat pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan singkat yang saya bawakan ini, saya beri judul, Rawatlah Hati dan Tetaplah Setia. Salam dalam damai Tuhan. Gereja Katolik sejagat sekarang ini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki masa Advent, suatu masa penantian untuk menyambut Sang Juru Selamat. Masa di mana umat menanti dengan kerinduan yang sangat besar akan lahirnya Sang Putra Allah pada Natal nanti. Masa Advent mesti mendapat tempat yang khusus dan kusuk di hati segenap umat beriman Katolik. Karena daripadanya kita belajar untuk senantiasa berharap dan berjaga. Seperti halnya dalam terang Injil hari ini, Lukas memberikan suatu awasan agar kita selalu berjaga-jaga menanti waktu kedatangan Tuhan. Bahwa bukan tentang hal pakaian baru atau banyaknya kue Natal nanti, tetapi ini soal rasa hati. Hati menjadi dermaga cinta yang paling agung, tempat kita bersua dengan Tuhan. Hati menjadi tempat paling intim sebagai palung kelahiran kanak-kanak Yesus. Yesus sungguh menekankan suatu nilai luhur bahwa hal utama yang mesti kita cari adalah kehendak Allah sendiri. Karena kelak segalanya akan ditambahkan kepada kita. Bukannya tergila dengan tawaran harta dunia. Oleh karena itu, Injil dengan tegas mengajak kita sekalian agar terutama merawat dan menjaga hati, agar tidak mudah terjerumus pada berhala dan cinta akan hal-hal dunia. Dalam situasi dunia zaman ini, tidak mudah untuk meyakinkan orang akan kebenaran nasihat Yesus yang tertuang dalam terang Injil ini. Bahwa hati telah dirasuki oleh kepuasan untuk mencari kesenangan pribadi, dan hal ini berdampak pada sikap manusia yang kurang menaruh perhatian akan hidup abadi kelak. Pesta pora, kemabukan, hasrat, kekuasaan, kekayaan, pengakuan, dan banyak hal lainnya menandakan bahwa manusia hanya mengarahkan diri pada berhala dunia. Yesus juga menawarkan satu aspek penting bagaimana manusia dapat membangun keintiman dengan Allah, dan hal itu adalah doa. Doa merupakan cara bagaimana manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan tanpa merasa takut atau munafik sekalipun. Doa
sejatinya mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berserah dan berharap. Pecinta Sang Sabda yang budiman, sikap berjaga dan berdoa menanti kedatangan Yesus hendaknya menjadi rambu-rambu bagi kita sekalian, agar selalu memaknai setiap hari adalah waktu kedatangan Tuhan sendiri. Tuhan yang hadir dalam diri sesama, baik keluarga, teman, sahabat, bahkan lawan sekalipun, mestilah selalu kita layani dengan penuh kasih. Membersihkan hati dari setiap hal-hal kotor yang hanya akan membuat hubungan kita dengan sesama menjadi tidak harmonis adalah cara kita bagaimana mempersiapkan diri menanti waktu kedatangan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Menanti kedatangan hari Tuhan dalam konteks mempersiapkan diri memasuki masa Advent ini perlu kita refleksikan lebih jauh dan dengan sikap batin yang murni. Tuhan senantiasa memberikan nasihat pada kita, umatnya, untuk dapat merayakan anugerah kehidupan dengan terus berbuat kebaikan dan mengarahkan hati hanya pada kehendak Allah semata. Tuhan selalu mempunyai cara untuk memanggil kita agar layak menjadi putra-putranya, menaati setiap kehendak dan menjalankan setiap perintahnya, serta selalu berserah diri kepadanya dalam setiap doa-doa kita. Berdoa dengan sungguh dalam masa penantian ini juga merupakan usaha bagaimana kita dapat membebaskan diri dari setiap belenggu pikiran yang sesat dan kotor. Cinta Sang Sabda yang budiman, dalam masa penantian ini sekali lagi mengajarkan kita tentang bagaimana menyadari diri sebagai seorang hamba yang menunggu waktu kedatangan Tuhan dengan cinta dan harapan yang amat tulus. Menanti datangnya hari Tuhan berarti kita dipanggil mengolah kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dengan berjaga dan berdoa sepenuh hati, kita memohon rahmat dari Allah sendiri agar kelak kita dapat bertahan menghadapi pelbagai tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita. Mengejar banyak harta duniawi adalah kesia-siaan belaka. Mengejar harta duniawi bukanlah jaminan yang dapat dibawa mati. Tuhan menghendaki agar semua yang kita peroleh di dunia kita pakai hanya untuk kemuliaan nama Allah. Oleh karena itu, marilah di masa penantian ini kita membangun suatu komitmen untuk terus menjaga kebersihan hati, memperbaiki segala tingkah laku yang kurang berkenan, serta mengarahkan hidup hanya pada bimbingan Allah semata. Berjaga dan berdoalah senantiasa agar mampu melawan setiap dosa yang mendatangkan malapetaka. Allah akan menyediakan kehidupan kekal yang indah bagi kita. Maka dari itu, tetaplah setia. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.